narasumber kita berikutnya adalah dari Bapak Muhammad Jaini Miftah. Silakan Pak. Tolong untuk PPT-nya teman dioperasikan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, teman-teman di seluruh Nusantara. Salam dari Palangkaraya. Kenalkan, saya Zaini Miftah dari Palangkaraya. Pertama-tama selamat, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Teman-teman semua, yang terhormat Ketua RJI Pusat ya, kemudian serta stafnya. Tadi ada Bapak Adbain tadi ya, Sekretaris RJI Pusat, dan Ibu Dr. Desi Erawati selaku Ketua RJI Palangkaraya, Ibu Moderator, Bu Jasia, dan Bu Laili juga yang sebagai narasumber, dan teman-teman semua yang mengikuti acara webinar kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini ya, di forum webinar RJI yang digagas oleh RJI Kalimantan Tengah. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita ya, orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah, untuk bisa berperan aktif di dalam mengembangkan perjurnalan ya di bumi Tambun Bungai, bumi Kalimantan Tengah tercinta. Teman-teman sekalian, kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan satu materi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya kita semua berharap dengan adanya acara ini kita akan bisa memanfaatkan ya, kita akan bisa menimba ilmu dari acara yang hebat ini. Dalam kesempatan ini saya akan sharing bagaimana menulis paper jurnal ilmiah yang disukai editor dan reviewer. Teman-teman sekalian, di sini juga tentunya banyak para tutor ya, para dosen yang sudah menggeluti di bidangnya masing-masing, dan kali ini saya ingin share pengalaman saya dan share ilmu saya sedikit saja ini terkait dengan bagaimana menulis paper jurnal ilmiah yang disukai oleh editor dan reviewer. Jadi pada dasarnya menulis paper itu harus menyenangkan editor dulu ya. Harus menyenangkan editor dulu dan reviewer dulu, supaya kedepannya paper yang kita submit di jurnal itu bisa diterima dan bisa dimasukkan ini proses review, sehingga akan bisa dipublish pada jurnal yang kita tuju itu. Tentunya bagaimana menulis paper jurnal yang bagus. Nah, ini mungkin masing-masing kita sudah mempunyai gambaran-gambaran dan punya pengalaman-pengalaman pribadi sendiri ya. Jadi
sifatnya ini kita hanya memberikan tips-tips, strategi-strategi yang mungkin bisa diikuti, juga mungkin tidak bisa diikuti ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sesi kali ini. Kita terima kasih Mbak Lely ya yang telah men-share screen, karena mohon maaf saya ada gangguan di laptop saya yang tidak bisa untuk share screen. Perkenalkan, ini profil saya ya. Profilnya Mbak Lely. Profil saya ini, saya salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris di FTIK IAIN Palangkaraya. Saya diberi amanah untuk jadi editor-in-chief jurnal on English as Foreign Language, JEFL, yang ada di IAIN Palangkaraya, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin sudah masuk terakreditasi Sinta 2 oleh Kemenristek Dikti. Dan mudah-mudahan dengan capaian ini kita bisa tetap bersemangat untuk mengembangkan jurnal ya di IAIN Palangkaraya terutama ini. Baiklah, minta tolong Mbak Lely dibuka slide-nya untuk slide berikutnya Mbak Lely. Halo Mbak Lely. Hilang Mbak Lely. Lely mana nih? Oke. Nah, dari atas dulu Mbak. Nah, apa yang kita bahas teman-teman sekalian, tentunya untuk menulis paper jurnal ilmiah itu ada beberapa item-item yang harus kita perhatikan benar-benar ya. Dan yang pertama itu adalah judul ya, title, judul artikel, kemudian ada abstrak, kemudian ada introduction, kemudian ada metode, kemudian result and discussion, hasil penelitian ya, dan discussion. Ini kadang-kadang result and discussion ini ada dari gaya stylenya jurnal itu, ada yang dijadikan satu, result and discussion, ada juga yang dipisah ya, result and discussion. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada acknowledgement. Nah ini acknowledgement, poin penting juga ini. Kemudian conclusion, kesimpulan. Acknowledgement itu ucapan terima kasih ya. Kemudian conclusion, kesimpulan, dan yang terakhir adalah references. Itu yang coba akan kita jelaskan di sini. Mbak Lely, mohon di slide-nya Mbak Lely. Ya, yang pertama tentang judul ya, judul paper. Tentunya judul paper itu harus menarik. Ya. Menarik. Biasanya ini jadi perhatian oleh editor sebelum dikirim ke reviewer. Untuk judul yang menarik ini biasanya editor akan mengutamakan ya judul yang menarik ini. Dan judul yang biasa-biasa saja itu biasanya di nomor 2-kan ya. Ditinggal dulu biasanya. Jadi yang diutamakan itu biasanya yang menarik ya.
biasanya judul ini terdiri dari 10 sampai 12 kata. Misalnya ada judulnya, judul panjang gitu. Kadang editor itu malas ya membaca. Dan ya itu tadi, belum mengutamakan. Jadi kita skip dulu, kita cari yang judul yang lain lagi ya gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 12 kata ya. Kemudian berbentuk frase, bukan kalimat. Berbentuk frase, bukan kalimat ya. Jadi meskipun ada 12 kata, tapi itu bukan kalimat, tapi frase. Kecuali kalau misalnya ada judul yang dalam bentuk tanya ya, ada pertanyaan. Judul yang sifatnya pertanyaan itu bisa dalam bentuk frase, bisa dalam bentuk kalimat ya, kalimat tanya. Kemudian ada tanda tanya. Kemudian judul pada paper itu teman-teman harus membedakan judul pada paper dengan judul pada skripsi, tesis, disertasi. Jadi judul paper itu bukan judul tesis, bukan judul skripsi, bukan judul disertasi. Misalnya judulnya panjang gitu ya, implementasi cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, itu adalah judul-judul yang bernuansa judul skripsi, judul tesis. Ya. Tapi untuk judul paper itu tidak begitu. Judul ini hanya merepresentasikan dari temuan penelitian atau isi dari paper. Jadi langsung to the point saja. To the point sesuai dengan apa yang ditemukan. Ya. Kemudian ada judul itu kadang-kadang judul yang besar, kemudian ada titik 2, ada subjudul. Ya. Nah itu mengikuti gaya jurnal yang kita tuju. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin saja membuka-buka file-file yang file-file artikel dari jurnal yang kita tuju pada edisi terakhir. Nah itu kayaknya apa yang dipublish di situ. Modelnya seperti apa. Kemudian judul paper itu tidak ada singkatan-singkatan ya. Kecuali singkatan yang sudah dikenal oleh dunia. Nah, jadi tidak sembarang singkatan yang bisa ditaruh di judul. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada kata TEFL ya. Ada kata IFL. Nah, itu sudah terkenal ya di dunia. Misalnya judulnya Google Classroom Activities ya. Di kelas IFL class misalnya Google Classroom as e-learning platform in EL class. Nah itu kan ada kata-kata IFL itu sudah terkenal di dunia, jadi boleh. Jadi bukan sembarang singkatan yang dibolehkan ya. Oke, itu poin-poin yang kita bisa tunjukkan pada judul. Ini ada contoh-contoh judul yang menarik. Misalnya itu tadi ada How Semantic Processing Affects Recognition Memory. Nah itu judulnya itu langsung to straight forward ya, langsung to the point.
bagaimana proses semantik itu mempengaruhi memori rekognisi. Ini berupa pertanyaan ya, tapi itu bukan, ini adalah frase. Ini judul ini adalah judul yang sangat menarik ya. Ini saya kutip dari jurnal top di dunia ini. Ini jurnal Q1. Jurnalnya namanya Journal of Memory and Language. Itu sudah Q1 ini. Nah, judulnya dia How Semantic Processing Affects Recognition Memory. Jadi kita tidak bagus misalnya kita memberi judul misalnya judulnya The Effect of Semantic Processing on Recognition Memory at bla 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 bla, itu terlalu panjang ya, jadi tidak to the point. Nah, itu ada judul lagi, Goes to Stress in English Spelling. Ini judulnya pendek ya. Contoh yang itu ada judul besar, ada subjudul, itu di bawahnya itu ada The Writing of Spanish Majors, kemudian titik 2, Longitudinal Analysis of Syntactic Complexity. Jadi ada judul besarnya The Writing of Spanish Major, kemudian subjudulnya itu yang dibahas ya, Longitudinal Analysis of Syntactic Complexity. Itu adalah temuan dalam penelitian, temuan yang dipaparkan dalam paper itu. Ini juga saya kutip dari jurnal top ini, Q1 juga, Journal of Second Language Writing. Kemudian di bawahnya ada contoh, judul Do Students Feel That They Are Assessed Properly? Ada tanda tanya, ini dalam bentuk tanda tanya, boleh. Ini jurnal Scopus juga nih ya. Jadi dia dalam bentuk tanda tanya. Apa kalimat tanya? Nah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada, di bawahnya Mbak Leli. Ada lagi Mbak. Slide berikutnya. Ini dalam, pada jurnal ini, pendidikan ini ada, Cakrawala Pendidikan nih, jurnal Cakrawala Pendidikan. Misalnya, Children's Social Skills Through Traditional Sport Games in Primary Schools. Nah, itu judul yang bagus sekali, yang langsung to the point ya, mendeskripsikan temuan penelitiannya. Di situ in primary school, jadi secara umum aja ya, in primary school. Tidak ada spesifik primary school-nya di mana saja, itu tidak disebutkan. Tapi nanti di dalam metodologi itu nanti bisa disebutkan di situ. Kemudian ada Climate Literacy Awareness among Reservist Teachers in Malaysia. Nah, kita bisa menjual nama negara kita dalam suatu judul. Itu boleh ya. Dan bagus sekali jika kita sebagai orang Indonesia yang banyak meneliti di Indonesia dan menampilkan Indonesia ya, misalnya. Contohnya itu di Malaysia ya, Climate Literacy Awareness among Reservist Teachers in Malaysia. Nah, itu contoh-contoh judul yang bagus. Dan Bapak Ibu mungkin untuk menulis paper jurnal itu, kita harus banyak-banyak membuka jurnal-jurnal yang sudah top ya, yang sudah Scopus, yang sudah terindeks Sinta, yang sudah Scopus. Nah, itu kita bisa mempelajarinya dari situ. Oke. Kemudian Bapak Ibu di bawah judul itu biasanya ada identitas. Nah, ini tips-tipsnya bagaimana? Bapak Ibu harus menulis nama lengkap ya, nama lengkap. Teman-teman di sini harus menulis nama lengkap
tanpa gelar ya. Terutama nama akhir itu jangan sampai disingkat. Karena metadata dari nama lengkap kita itu akan masuk pada database. Database Scopus misalnya, database Google Scholar. Dan itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai meninggalkan jangan sampai menyingkat nama terakhir ya. The last name-nya itu harus ada dan harus menyebutkan nama lengkap. Misalnya jurnalnya itu hanya meminta nama awal dan nama tengah itu disingkat. Kan kadang-kadang ada jurnal yang seperti itu. Maka nama akhir itu nggak boleh disingkat. Kemudian di situ ada menyebutkan autor ya. Sebaiknya teman-teman itu tidak menyantumkan hanya single author. Jadi lebih baik berkolaborasi. Karena pada dasarnya penelitian itu ya kolaborasi, bukan single author. Boleh ya, boleh single author, tapi nama single tersebut harus benar-benar sudah expert ya di bidangnya, sehingga akan banyak dikenal, sudah banyak dikenal oleh orang lain. Anjing, misalnya itu pacul, boy. Malahnya, misalnya ada masih. Misalnya itu pacul. Ada sponsor masuk. Mungkin belum di mute ya. Oh, ini. Ya. Kemudian kalau ada single jangan ada single author, maka harus berkolaborasi. Maka di situ harus ada corresponding author dan ada co-author ya. Kadang-kadang penulis itu yang masuk ya, yang masuk ke submit, yang masukkan jurnal artikel jurnal ke jurnal kita itu kadang-kadang di situ nggak dijelaskan yang mana corresponding authornya, co-author. Jadi corresponding author itu bisa first name, bisa first author, bisa second author, bisa third author dan sebagainya. Dan itu yang bertanggung jawab untuk mulai dari submit naskah ke jurnal, ada proses review. Jadi corresponding author itu bertanggung jawab untuk proses bolak-balik mulai submit tadi ya, submit review, kemudian nanti mengembalikan hasil review lagi dan revisi lagi, mengembalikan hasil revisi lagi. Nah itu tugasnya corresponding author, dan ini tidak hanya first author, boleh second, boleh third dan sebagainya. Tapi co-author itu teman ya, teman peneliti, teman penulis. Jadi penulis sebagai teman. Ini yang lain-lain tadi. Nah biasanya untuk pengajuan kepangkatan itu ada yang mensyaratkan untuk maju ke LK kalau nggak salah ya. Lektor kepala dan guru besar itu syaratnya harus first author dan corresponding author. Jadi corresponding author jadi first author. Itu dari sisi manfaatnya. Kemudian afiliasi ya, afiliasi jangan sampai salah menuliskan afiliasi. Kemudian alamat email. Alamat email ini sebaiknya alamat email institusi. Jadi bukan alamat Gmail, bukan alamat bukan alamat emailnya yang pakai Gmail, pakai yang Yahoo dan lain-lain. Sebaiknya itu email institusi. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang abstrak ya. Poin-poin apa yang ada pada abstrak? Jadi abstrak itu sebenarnya adalah summary of paper. Jadi kumpulan semua isi dari paper yang kita tulis itu ada dalam abstrak. Ada 3 hal penting dalam abstrak ya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, kemudian setelah itu tujuan ya, tujuan penelitian.
Nah, ini menjawab pertanyaan why, kenapa penelitian itu dilakukan ya. Jadi ada latar belakangnya, kemudian ada tujuan penelitian. Tapi ini teman-teman mungkin bisa melihat gaya jurnalnya. Ya, kadang-kadang jurnalnya itu tidak pada abstrak, tidak memakai latar belakang, langsung to the point, tujuan. Ada kadang seperti itu. Ini tergantung dari gaya jurnalnya. Kemudian setelah itu ada metode. Yang kedua adalah metode. Metode itulah adalah bagaimana ya, how. Bagaimana penelitian itu dilakukan, mulai dari pemaparan bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data. Mengumpulkan data tadi menggunakan instrumen apa, itu disebutkan di situ ya. Bagaimana menganalisisnya. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir adalah hasil atau result ya. Nah, itu terkait dengan pertanyaan what ya. Temuan apa yang kita bisa sampaikan pada paper itu. Lagi-lagi itu tiga hal penting itu yang harus kita perhatikan, dan sebelum sebelum kita menulis abstrak itu, kita lihat dulu abstrak yang ada di artikel yang publish pada isu terakhir ya, pada jurnal yang akan kita tuju. Nah, untuk penjelasan tentang latar belakang, biasanya pada kalimat ke-1 dan kedua itu menjelaskan kondisi real di lapangan dulu. Kondisi realnya bagaimana ya. Kemudian itu boleh 1 atau 2 sampai 2 kalimat. Kemudian ada kalimat ketiga, kondisi idealnya bagaimana. Kemudian baru tujuan penelitian. Tujuan paper ditulis itu untuk apa. Nah, seperti itu. Kemudian baru berbicara metode. Ingat ya, di sini metode itu menyampaikan proses pengumpulan data, kemudian apa instrumennya, analisis datanya bagaimana, itu dijelaskan secara singkat dan padat. Kalau editor sudah menemukan bagian-bagian itu, ya sudah masuk ya ke dalam kategori diterima pada proses awal, jadi pada proses screening awal ya, sebelum masuk ke proses review. Kemudian yang terakhir itu ada hasil, kalimat hasil. Pada abstrak ini biasanya tidak ada kesimpulan ya, tidak ada juga saran. Jadi kalimat yang terakhir itu adalah hasil. Untuk kesimpulan dan saran nanti kita masukkan di dalam paper kita pada bagian tersendiri ya, hasil kesimpulan dan saran. Dan pada umumnya jumlah kata yang ada pada abstrak ini adalah sekitar 150 sampai 250 ya. Ini pun tergantung dari jurnalnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di author guideline, itu biasanya ada, atau di template-nya ya. Biasanya ada di situ. Minta berapa kata abstrak itu. Mohon Bu Lali, berikutnya berikutnya itu adalah contoh-contoh abstrak ya, yang abstrak yang tadi yang sesuai dengan ada 3 persyaratan tadi ada di situ. Nanti teman-teman bisa membaca ini, dan di situ jelas ya, misalnya di awal kalimat awal itu tadi ada kondisi real, kemudian ada kondisi yang idealnya bagaimana, kemudian di situ ada pada kalimat berikutnya ada the present study. Nah, itu ya.
the presently part of large program assessment project bla 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 perform, nah itu ya. Nah itu nanti bisa dilihat di slide-nya. Contoh yang kedua ada juga di situ abstrak dari jurnal Scopus ini ya, jurnal IJRI, jurnal pendidikan ini. Gambaran-gambaran abstraknya bisa dilihat di sini. Kemudian di bawah abstrak, slide berikutnya Mbak Leli. Di bawah abstrak itu ada keywords. Keywords itu adalah kata kunci. Kata kunci yang digunakan pada paper itu, maksudnya apa ya? Ini adalah kata kunci ini bisa dicari oleh pembaca ketika dia men-search topik-topik penelitian yang sesuai dengan penelitiannya. Jadi kata kuncinya adalah isi ya. Sebenarnya ini adalah isi dari paper atau isi dari abstrak, tapi berbentuk tapi dalam bentuk kata-kata atau frase ya. Ini adalah sebaiknya itu adalah frase bukan kata. Kalau kita lihat jurnal-jurnal top Q1, Q2 itu keywordnya dalam bentuk frase bukan kata. Sekitar 3-5 frase. Tapi ada juga yang saya kemarin lihat jurnal itu ada yang sampai 6 ya, 6 frase. Nah, mungkin kita nanti bisa teman-teman bisa mengeceknya berapa biasanya jumlah kata kunci yang harus dimuat di paper yang pada jurnal yang kita tuju itu. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Kita berlanjut ke bagian introduction, pendahuluan. Poin-poin penting apa yang ada di introduction itu? Jadi teman-teman kalau sebelum menulis paper, sebaiknya kita itu menyiapkan itu ya, menyiapkan banyak amunisi referensis. Jadi semakin banyak referensi yang kita siapkan, yang cocok dengan topik kita, itu kita akan lebih mudah dalam menulis draft paper kita itu. Pada introduction ini biasanya terdiri dari 4-5 paragraf saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Asal di situ jelas. Pada paragraf 1 itu menjelaskan tentang pentingnya topik. Kemudian paragraf 2, kenyataan di lapangan bagaimana. Kemudian paragraf 3, solusi yang ditawarkan. Kita akan menawarkan apa? Solusinya apa untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan itu. Dan kondisi pada paragraf keempat, kondisi di lapangan itu bagaimana? Kondisinya bagaimana? Kemudian baru pada paragraf kelima, paragraf terakhir, di situ memaparkan novelty, ya, kebaruan dari penelitian kita, atau kita bisa menulisnya di situ research gap ya, research gap pada paragraf terakhir dan diakhiri dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Maksudnya research gap di situ adalah perbedaan ya, penelitian sebelumnya yang topiknya sama dengan kita, mirip dengan kita, dengan penelitian yang kita lakukan, itu perbedaannya apa? Kita jelaskan ya. Misalnya penelitian yang terdahulu menjelaskan bla 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 bla. Tetapi pada penelitian ini kita cari celahnya, celah yang akan kita bangun, akan kita teliti itu apa? Nah, itulah research gap ya.
Itu. Dan pada bagian-bagian paragraf itu sebaiknya jangan jangan membicarakan tentang definisi-definisi umum dari topik yang kita angkat itu. Jadi tidak ada definisi, tidak baik kita tulis definisi secara umum di situ. Untuk tiap paragraf, biasanya kan satu paragraf itu memuat satu ide pokok, ya. Satu ide pokok, kemudian didukung oleh pendapat orang lain. Kita mengutip dari misalnya dimulai dalam menulis paragraf itu dimulai dari pendapat orang lain dulu, ya. Kemudian ada closing statement dari kita sebagai penulis. Mohon maaf, narasumber bisa dipercepat karena masih banyak materinya. Oh ya. Karena bahan akan kita share ke peserta juga. Mohon maaf. Ya. Silakan lanjut. Siap Bu Jasya, ya. Atau bisa kita balik, ya, kita berpendapat dulu, kemudian kita berpendapat dulu, kemudian didukung oleh pendapat orang lain. Itu ya. Untuk contoh-contoh di sini, teman-teman bisa melihat contoh paragraf introduction itu bagaimana. Di sini sudah saya siapkan, ya. Oke, sekarang berlanjut ke metode, ya, metode. Metode ini bisa dalam satu paragraf atau bisa dalam beberapa paragraf, ya. Atau bisa per item. Jadi item-item temuannya itu bisa kita tuliskan. Ini mengikuti gaya selingkuh jurnal masing-masing, ya. Nah, yang kita tulis dalam metode ini adalah ini, mengutamakan tahapan-tahapan. Bagaimana mengumpulkan data, pakai instrumen apa, menganalisis datanya bagaimana. Jadi supaya terukur, ya, supaya terukur dan bisa dibaca oleh editor, oleh reviewer. Jadi tidak ngomongin definisi-definisi umum itu nggak usah lah. Kemudian rujukan diambil dari penelitian sebelumnya, ya, dan dikuatkan oleh teori metodologi penelitian atau core-nya, ya. Kemudian rumus-rumus itu tidak perlu juga ditulis, ya. Untuk validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian, kita hanya menyampaikan hasilnya saja, tidak pakai rumus-rumus hasilnya, dan kita mengutip dari penelitian sebelumnya atau teori yang kita ikuti. Nah, di situ ya tahapan-tahapan. Ini berikut itu adalah contoh, ya, Mbak Leli. Itu ada metode, ada rincian di situ, ada riset design, the participant. Itu rincian-rincian, ya. Tahapan-tahapannya per item dijelaskan. Ada juga di paling bawah itu dia hanya berupa paragraf. Di bawah itu ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, hanya 3 paragraf. Ini tergantung permintaan jurnal, ya. Kemudian Mbak Leli yang slide result and discussion. Untuk result and discussion, ini tadi yang saya katakan di depan tadi, ada jurnal yang menginginkan result and discussion itu jadi satu, tapi ada juga yang dipisah, result and discussion. Nah, teman-teman kalau menulis result and discussion ini harus mengacu pada jurnal yang kita tuju tadi, ya. Result itu apa? Result itu adalah hasil penelitian, ya. Maka menulisnya harus menarik, ya. Menulis result hasil penelitian itu bisa per item, ya, dan diusahakan secara detail. Apa yang item-item apa yang kita tampilkan dalam result, dalam hasil itu adalah item temuan penelitian kita. Jadi secara detail.
dan harus menampilkan visual ini ya, visual description, deskripsi secara visual dalam bentuk tabel ya, tabel grafik yang menampilkan hasilnya. Dan jangan lupa tabel grafik kemudian gambar-gambar yang diperlukan itu harus di-linkkan, harus dirujuk pada tulisan, pada paragraf tulisan kita itu. Misalnya kan kita sering ya menemui tulisan misalnya the table above ya explain, tabel di atas menjelaskan. Nah itu jangan seperti itu. Jadi harus diberi nomor ya. Table 1 ya, table 1 shows that. Ya, table 1 menunjukkan bahwa bla bla bla. Nah, itu namanya dirujuk ke tulisan atau melinkkan. Kemudian pakai grafik-grafik yang berwarna-warni itu bagus ya. Menunjukkan bahwa penulis ini menjelaskan temuan secara detail tadi. Misalnya grafik histogram. Itu. Kalau kalau digabung, result and discussion digabung, maka tahapan urutan menulisnya adalah result, kemudian discussion, result, discussion. Jadi ada hasil pembahasan, Nah, seperti itu. Itu kalau yang digabung. Dan pada kalimat terakhir pada discussion itu harus ada closing statement ya. Closing statement tentang pembahasan itu. Pembahasan dari result tadi ya, dari teman-teman tadi. Closing statement ini yang dicari oleh editor, oleh reviewer itu. Dan kemudian kalau hasil dari penelitian observasi deskriptif misalnya, maka temuan yang dideskripsikan itu adalah proses tahapan-tahapan. Misalnya tahapan pembelajaran cooperative learning itu bagaimana? Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ya, oleh peneliti. Harus dijelaskan secara detail tahapannya. Kemudian kalau yang hasil interview maka harus menampilkan dialog. Poin-poin yang menjawab rumusan masalah. Jadi dialognya ini yang strike to the point saja. Tidak semuanya ditampilkan dialognya, tidak. Jadi sesuai dialog yang poin-poinnya sesuai menjawab rumusan masalah ya. Itu saja. Nah, berikutnya itu kalau dalam diskusinya tadi yang dipisah, maka pembahasannya harus per item ya, per item juga. Discussion itu apa? Discussion itu adalah mengkomparasikan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya atau dengan teori yang mendukungnya. Maka harus relevan ya, relevan dengan yang didiskusikan adalah hal-hal yang didapatkan sesuai dengan hasil. Jadi diskusinya tidak kemana-mana, tapi hanya relevan dengan hasil yang dihasilkan, ya, yang ditulis dalam result tadi. Kemudian harus cari banyak-banyak sumber-sumber yang relevan dengan hasil itu. Nah, pada discussion ini di sini ada persamaan dan ada pertentangan. Jadi ada kontras, ada persamaan, ada pertentangan. Caranya bagaimana? Yaitu cara untuk mencari pertentangannya. Maka kita cari hasil penelitian, hasil riset, datanya yang bertentangan dengan data kita, dengan hasil penelitian kita terdahulu. Dari data dari riset terdahulu yang bertentangan dengan hasil penelitian kita. Demikian juga yang persamaan. Kemudian jangan lupa ya, ada closing statement di akhir discussion. Teman-teman bisa melihat, Mbak Leli coba ditampilkan, itu contoh-contoh ya, discussion, result and discussion.
ada tabel, kemudian ada grafik-grafiknya. Coba lagi Mbak Leli. Terus itu grafiknya berwarna-warni, itu jelas di situ ya. Dan ini yang dicari oleh editor ya ini. Kalau ada visual description seperti ini, ini lumayan ya, paper ini bisa dilanjutkan untuk proses review. Oke, kemudian yang ada poin lagi berikutnya, acknowledgement. Nah ini biasanya kita sebagai penulis itu tidak meluangkan waktu untuk menulis ucapan terima kasih. Padahal ini penting sekali. Untuk jurnal-jurnal bereputasi itu acknowledgement dipertimbangkan juga oleh editornya ya. Ucapan terima kasih bisa diucapkan, bisa ditulis untuk kolega, dosen, mahasiswa, guru yang terlibat dalam penelitian kita. Tapi kolega tersebut tidak sebagai co-author ya. Jadi kalau menulis lagi di sini namanya padahal sudah ada di tulisan ditulis di co-author. Nah, itu yang kadang-kadang ada seperti itu. Nah, ini sebaiknya jangan. Kalau sudah ada di co-author ya jangan ditulis di ucapan terima kasih ini lagi. Kemudian atau bisa mengucapkan terima kasih kepada institusi yang mensupport dana penelitian kita ya. Kita dapat hibah grant misalnya dari LP2M, dari Ristek Dikti, Kemenak. Nah, itu kita tuliskan di situ ucapan terima kasih kita. Kemudian kampus tempat dosen mengajar. Nah, ini penting sekali. Terutama untuk jurnal-jurnal yang bereputasi mempertimbangkan ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah conclusion. Masih ada 2 poin lagi ya. Conclusion itu adalah fokus. Conclusion itu adalah ini. Langsung saja ya, fokus pada jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditulis pada hasil. Jadi di sini harus representatif ya, kata kuncinya representatif dari jawaban rumusan masalah. Biasanya kita bisa memparaphrase dari hasil discussion atau memparaphrase dari hasil result yang kita ungkapkan tadi. Jadi langsung to the point ya. Misalnya kata-kata based on ya, berdasarkan itu kayaknya jarang-jarang sih kita temui. Dan untuk jurnal-jurnal yang bereputasi jangan gunakan itu lagi ya, based on. Langsung saja memparaphrase dari hasil jawaban rumusan masalah. Untuk conclusion ini cukup 1 paragraf saja, tidak usah banyak-banyak. Kadang ada yang 3 paragraf, ada yang 4 paragraf, itu ada ya. Naskah yang masuk seperti itu, otomatis kita tidak melanjutkan untuk proses review. Apalagi topiknya misalnya nggak jelas, topiknya nggak bagus. Kemudian dalam paper tidak perlu ada keterbatasan penelitian. Nah ini, Bapak Ibu mungkin ini masih debatable juga ya, keterbatasan penelitian. Pada paper itu sebaiknya tidak usahlah kita menyebutkan penelitian keterbatasan penelitian kita, karena kita menganggap dan akan dianggap juga oleh editor, oleh reviewer bahwa penelitian yang kita lakukan itu sudah finish, sudah selesai, dan itu loh hasilnya yang kita tulis. Nah gitu. Jadi mungkin ini hanya untuk yang skripsi, untuk tesis ya, misalnya itu boleh saja. Tapi ini masih debatable, mungkin bisa kita bahas lagi nih. Kemudian hindari numbering, penomoran ya, tidak ada rujukan dalam kesimpulan. Jadi jangan gunakan misalnya kita menyimpulkan 1, 2, 3 itu jangan ya. Kita langsung jelaskan mengalir saja dalam paragraf. Itu yang conclusion.
Nah, contohnya pada slide berikutnya itu ada contoh conclusion, kemudian acknowledgement juga bisa kita contoh. Yang terakhir adalah references. Referensi ini kata kuncinya adalah konsisten ya, komplit. Konsisten itu harus mengikuti tipe style yang diikuti oleh jurnal ya. Tipe stylenya apa? Mengikuti jurnal yang diikuti oleh jurnal itu. Apakah mengikuti EPA style ya, APA ya, style itu atau MLA atau yang lain lagi? Itu harus konsisten, penulis harus mengikutinya. Kemudian komplit ya, komplit ini usahakan untuk referensi-referensi yang kita gunakan itu berdoi. Jadi menyertakan alamat URL-nya ya. Alamat linknya doi itu doi dari artikel yang kita kutip itu. Harus menyertakan itu. Jadi harus konsisten, harus komplit. Kemudian tidak ada batasan minimal ya yang baku untuk jumlah referensi. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kadang editor itu bisa menuliskan saran, misalnya minimal berapa referensi. Itu tergantung dari style jurnal masing-masing ya. Tapi semakin banyak semakin bagus jumlah referensi yang kita gunakan. Nah, itu adalah contoh dari referensi yang komplit dan tadi ya konsisten. Di bawahnya Mbak itu ada contoh ya referensi dari konsisten. Jadi cara penulisan referensi dari jurnal itu bagaimana, cara penulisan referensi dari buku babon itu bagaimana. Nah, itu ada biasanya ada guideline-nya di jurnal artikel di jurnal, masing-masing jurnal punya guideline. Dan itu harus kita ikuti secara konsisten. Karena kita kan mengharapkan agar naskah kita dipublikasikan oleh jurnal tersebut, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dipersyaratkan oleh jurnal tersebut. Tidak boleh melawan. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah terakhir dan pengetahuan tidak berarti jika tidak digunakan. Ya, maka dari sedikit sharing pengalaman ini, menjadi editor, menjadi penulis, mungkin bisa diambil manfaatnya ya untuk teman-teman yang ingin menulis paper di jurnal. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Thank you very much. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, karena sangat banyak yang dijelaskan oleh Pak Jen tadi. Memang karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak secara detail, karena ilmu ini sangat komplit ya Pak Jen ya, karena dari judul sampai referen. Dari judul aja sebenarnya bisa 2 jam kita selesaikan bagaimana secara aplikatif. Jadi mungkin di lain waktu nanti RJI mengadakan per item, per subbahasan, misalnya nanti judul bagaimana kita aplikatif. Di ujung kegiatan misalnya dalam ini ada 7 sistematika tadi, kita mendapatkan 1 tulisan yang akan bagaimana kita mensubmit ke jurnal yang bereputasi. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, bisa lewat chat, bisa juga mengacungkan tangannya. Silakan, bisa lewat reaction atau dari raise hand. Silakan. Karena ini itu kebanyakan ada Pak mungkin Satria itu ada Pak Satria. Nah, Oke, silakan Pak Satria. Satria Nugraha apa Satria Rizal Utama?
Ini ada 2 di RBI ya, Satrianya ya. Silakan Pak, Iya. langsung. Mohon host untuk membukakan supaya mute punya ini, unmute-nya dibuka, voice-nya. Halo, halo, silakan Pak Rizal, sudah bisa? Halo? Belum ada Pak Rizal, suaranya belum dengar. Belum ada suara. Masih di unmute. Halo, mana nih minta tolong. Tolong tim supaya Pak Satria Nugraha bisa bicara di sini. Halo. Gak ada suara ya? Belum ada Pak Jan. Ini saya sudah minta tolong. Mungkin dengan bisa Desi. ditulis dari di chat atau di... Saya nggak bisa mengaktifkan Marizal. Mungkin bisa di ini sendiri kan bisa ya. Saya cari. Iya, itu diklik aja Pak Rizal. Mungkin di tempat Bapak di unmute. Diklik aja dibuka. Iya. Coba. Tes. Nah, ya. Ya udah. Oke. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Yang lain mohon tenang ya, karena ini saya buka semuanya. Oh iya. Iya. Mohon yang lain jangan ada suara. Saya mute ini semuanya, Rizal juga nggak bisa ngomong jadinya. Nah, Bu Desi. Yang lain minta tolong supaya silent. Bisa. Silakan Pak Satria. Ibu Desia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Nugraha dari Universitas PGRI Palangkaraya. Ingin bertanya untuk Pak ini tadi terkait dengan referensi, Pak. Misalkan kita kalau menggunakan referensi kan akan referensi yang primer atau jurnal-jurnal terkait. Tapi yang sering saya ketemu kalau ada rekan-rekan atau teman-teman halo, ya, masukkan tulisan ke dalam jurnal itu masih banyak menggunakan referensi yang menggunakan buku referensi mungkin Anajar dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya dalam perkembangan suatu jurnal tersebut terhadap reputasi kedepannya apabila masih ada artikel yang masuk ataupun yang akan masuk ke dalam jurnal kita, tetapi masih tidak menggunakan referensi yang primer, masih menggunakan buku referensi dan lain-lain. Itu saja mungkin pertanyaan dulu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Jan bisa direkam pertanyaan dari Pak Satria tadi tentang laporan yang berupa primer. Pak Jan, halo, Pak Jan. Oh iya. Atau ada? Oke. Ya, silakan Pak Jan, langsung ditanggapi aja. Pak Satria tadi ya. Ya. Terima kasih ya. Ini Pak Satria tentang referensi. Referensi itu kan ada 2 ya, ada primary resources, kemudian ada secondary resources. Yang paling bagus yang untuk jurnal itu adalah primary resources. Jadi sumber-sumber referensi dari hasil-hasil penelitian yang up to date. Nah, itu biasanya kita ambil dari 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Bahkan ada yang menyarankan hanya 5 tahun terakhir saja. Kalau 10 tahun terakhir itu kelamaan ya. Dan karena ilmu itu kan cepat berkembangnya. 5 tahun terakhir itu yang kita ambil. Tapi kita sebagai editor kadang kita mempertimbangkan kalau yang hanya 5 tahun terakhir kemudian kita baca referensinya ada yang 10 tahun terakhir juga
kita tidak bisa juga. Jadi mungkin sebaiknya ya 5-10 tahun terakhir. Syukur-syukur bisa 5 sampai 5 tahun terakhir ya, itu untuk primary resources tadi. Jadi primary resources sumber-sumber yang berasal dari hasil-hasil penelitian yang terkini, yang up to date ya. Itu yang bagus untuk jurnal. Untuk yang buku-buku kita bisa juga menggunakannya, tapi persentasenya itu adalah lebih banyak dari jurnal-jurnal ya, dari primary resources tadi. Jadi usahakan ada minimal 80% dari seluruh referensi itu yang diambil dari jurnal-jurnal yang up to date tadi, jurnal artikel yang up to date tadi. Jadi sebaiknya itu ada 80%. Sehingga syukur-syukur karena tadi ya kita mensyaratkan referensi ini harus yang komplit tadi ya. Jadi harus bisa menunjukkan doi-nya tadi ya, URL doi-nya tadi merupakan suatu kewajiban ya. Dan kalau ada jurnal yang tidak berdoi, kita bisa Dekat sini boleh. Iya, soalnya kan di Jogja saja. Ulang Pak Jen. Mohon izin Pak, tadi kami mute Pak. Diulang Pak Jen. Yang tidak berdoi tadi Pak. Yang harus pakai URL dan doi tadi diulang Pak Jen. Oh iya. Ya, ulang. Jadi salah satu kata kunci dari referensi tadi kan ada konsisten, kemudian ada komplit tadi. Komplit tadi ya diusahakan artikel yang kita rujuk itu harus punya doi, digital object identifier gitu ya, dan mencantumkan linknya, URL-nya. Itu yang apalagi sekarang yang mengikuti gaya style APA, apa yang Seven Style, Association Psychological, American Psychological Association ya. Iya. Itu kan sekarang sudah 7 ya. Edisi ke-7 itu. 7 edition, okay. Itu sudah wajib mencantumkan URL dari doi. Jadi itu tadi. Saran saya ya supaya jurnal kita bagus, kita harus menseleksi dari referensi tadi. Minimal 80% dari jumlah total referensi itu harus berasal dari jurnal artikel yang online. Saya biasanya gitu mensarankan. Jadi ada suggestion kepada penulis ketika revisi kita harus mensyaratkan itu. Otomatis penulis yang mengikuti kita akan mencari referensi lagi yang tadi ya, yang up to date tadi, yang berdoi. Nah, seperti itu dari pengalaman saya Pak. Siap Bapak. Mohon izin Pak, saya tanggapi sedikit Pak. Berarti dari kita sebagai pengelola jurnal, apabila ada artikel masuk, boleh kita revisi dulu sebelum masuk ke tahap review Pak ya, terkait dengan referensi apabila masih kurang dari 80% primary resource-nya. Iya, kita bisa mengembalikan ke penulisnya dulu Pak sebelum masuk ke review. Misalnya kita sudah lihat judulnya bagus, judulnya menarik, topiknya sesuai dengan skop jurnal kita, abstraknya juga sudah lumayan lah, ada poin-poin tadi. Nah, mungkin referensinya masih kurang. Nah, mungkin kita bisa dan sebaiknya kita kembalikan ke penulis dulu sebelum masuk ke proses review. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya Pak. Sama-sama Pak Satria. Terima kasih Pak Jen dan Pak Satria. Selanjutnya ada yang lain? Oke ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti bisa kita lanjutkan di event-event berikutnya. Terima kasih kepada narasumber. Aplaus untuk. Boleh bertanya Bu? Gimana Pak? Siapa yang mau tanya?
Boleh bertanya? Oh ya, silakan Pak. Ya, yang singkat, yang padat ya, pertanyaannya langsung to the point. Silakan Pak. Pak siapa? Oke, ya perkenalkan saya Hermanto dari Stike Sekarap. Ya ini saya mau bertanya terkait title tadi. Oke. Karena title untuk jurnal artikel yang publish di jurnal dengan title judul skripsi ataupun judul tesis ataupun judul penelitian itu berbeda. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk membuat title yang memang tadi yang kriterianya cukup 10 sampai 12 kata, itu bisa menjadi satu hal yang menarik sehingga bisa dilihat bahwa itu title itu bisa digunakan dan bisa disetujui atau diterima artikel kita kalau dilihat dari title-nya saja. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Iya. Ya, silakan Pak Jen, udah bisa ditangkap. Langsung ya. Pertanyaannya Terima ya, kasih tentang title Pak tadi. Hermanto. Mengenai judul paper, karena judul paper ini berbeda dengan judul skripsi ya. Biasanya gini, Bapak bisa ini, ketika sebelum menulis artikel, itu kan kita melakukan penelitian ya. Nah, penelitian kita itu biasanya kan banyak rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya kan ada rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah ketiga, keempat ya. Misalnya sampai 4. Nah, itu dari masing-masing rumusan masalah itu kan nanti sudah ada, kalau kita sudah meneliti, kan sudah ada jawabannya ya. Rumusan masalah 1 itu ada jawabannya. Nah, itu bisa jadi judul, bisa jadi judul paper yang kita tulis. Rumusan masalah yang kedua, hasil dari jawaban dari rumusan masalah yang kedua itu bisa jadi untuk paper yang kedua juga. Misalnya gini, untuk proyek penelitian saya, sekarang kan penelitian saya tentang ini, Google Classroom sebagai platform online learning dalam kelas menulis ya, EFL writing class. Jadi saya ada 4 rumusan masalah. Yang saya teliti adalah bagaimana manajemen dari Google Classroom aktivitas Google Classroom dalam pembelajaran menulis di kelas saya tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana transformasi dari writing proses ke dalam Google Classroom Activities itu. Nah, kemudian ada rumusan yang ketiga, bagaimana kondisi ini ya, collaborative writing. Jadi kalau dalam Google Classroom itu kan platform ya, platform belajar, pembelajaran online. Itu ada collaborative writing di situ. Jadi menulis secara kolaborasi. Kemudian yang keempat ada rumusan masalah terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom dalam kelas menulis saya. Jadi dari rumusan masalah tadi, misalnya manajemen dari Google Classroom Activities dalam pembelajaran menulis. Nah, maka saya bisa membuat paper dengan judul The Management of Google Classroom Activities in EFL Writing Class. Nah, jadi kita langsung to the point, menaruh hasil temuan, kata kunci temuan kita tadi pada paper itu. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Berarti tidak mesti harus mencantumkan variabel dependen maupun variabel independennya Pak ya. Yang penting langsung ke singkat. Iya. Singkat. Ya. Langsung ke tujuan khusus. Langsung iya, to the point hasil penelitian tadi Pak.
untuk masalah independent variable, dependent variable, kita kan Di bisa hasil. menjelaskan di hasil, metodenya bisa ya. di hasilnya, Oke. Atau di mana kita di bisa hasilnya. ceritakan di dalam paper itu ya. Oke, oke. Itu yang menarik bagi editor dan reviewer seperti itu, Pak. Ya. Baik, Oke, Pak terima kasih, Pak. kita Hermanto. bisa belajar dengan seperti itu ya. Ya. Sama-sama. Baik, Pak Hermanto, terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan untuk session ini. Terima kasih kepada Pak Jen. Kita ada lagi satu pemateri yang berbicara tentang indeksasi jurnal. Ini juga sangat penting untuk wawasan kita semua. Terima kasih, Pak Jen. Mudah-mudahan masih tetap stay bersama kita di sini. Baik, Terima kasih. selanjutnya kami persilakan kepada Bu Laili. Bu Laili, bisa didengar? Oke, ya, silakan Bu Laili. Saya persilakan. Bisa kedengaran Bu suaranya Bu? Ya, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Fitri dulu untuk kita semua. Masih